Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kalau aku lihat di sini ada seseorang yang nampaknya membutuhkan waktu untuk healing atau menyembuhkan luka batinnya atau traumanya seperti itu ya. Tapi aku lihat walaupun di sini dia butuh waktu, mungkin butuh waktu lama, tapi dia juga memang ada keinginan untuk maju ya, untuk tetap melanjutkan hidup, untuk tetap move on, untuk tetap healing, tetap menyembuhkan luka batin gitu ya, entah ini energi kamu atau energi seseorang yang mungkin sempat berdealing dengan kamu atau yang saat ini kamu pikirkan, bisa disituasikan saja. Terus juga aku melihat memang ada seseorang yang saat ini tuh sedang menyimpan perasaan dia sebenarnya sama kamu. Dia mungkin menunjukkan bahwa dia terlihat baik-baik saja ya, dia terlihat dingin, dia terlihat cuek, padahal tidak. Sebenarnya sebaliknya, justru malah di sini dia itu ya memiliki perasaan sama kamu. Mungkin kalau misalkan dia pernah berbuat salah ya dia merasa bersalah sama kamu, seperti itu. Hanya saja saat ini kalau kamu lihat orang ini tuh kayak cuek, kayak dingin, kayak baik-baik saja, kayak fine-fine aja gitu, kayak nggak punya salah seperti itu. Dia adalah orang yang selama ini selalu lari dari kamu, ya orang yang selalu takut atau tidak berani menjalin suatu keintiman dengan kamu. Kalau misalkan kamu sudah membahas tentang sesuatu yang bersifat intim dalam hubungan, itu dia pasti kabur, pasti lari gitu ya. Karena memang si dia ini masih takut untuk berkomitmen atau memiliki keintiman, sehingga karena mungkin dia selalu lari dari kamu, dia selalu tidak memberikan kejelasan, tidak bertanggung jawab gitu ya. Akhirnya di sini aku lihat kamu mungkin melepaskan dia, kamu mungkin memilih untuk berpisah seperti itu karena menurutmu hubungan ini sudah kacau atau memang perasaanmu sudah amburadul ya, sudah diacak-acak lah sama dia kayak gitu. Udah benar-benar kacau lah ya seperti itu. Karena kamu aku lihat di sini memang menjalin hubungan yang karmik ya, ada karmic relationship, berarti di sini hubungan yang penuh dengan kebencian, ada suatu pemicu yang membuat kalian akhirnya mengambil keputusan untuk melepaskan ya, karena mungkin ada suatu tindakan atau situasi yang semakin kacau sehingga hubungan kalian mungkin cepat berlalu ya. Jadi bisa jadi hubungannya on off atau baru dijalani atau tahu udah ketahuan selingkuh misalkan seperti itu ya. Baru aja baikan, tahu-tahu udah ketahuan lagi selingkuh seperti itu, akhirnya ya udah lebih baik memilih untuk pergi gitu ya, memilih untuk berpisah. Karena di sini juga ada snack ya, jadi memang mungkin dia sempat menghadirkan pesaing bagimu atau ada wanita lain atau pria lain di luar sana yang membuat kalian harus bersaing untuk mendapatkan dia, untuk mendapatkan perhatian dia. Jadi dia kayak menilai gitu mana yang terbaik untuk dia. Sehingga aku lihat di sini kayak mungkin kamu juga sempat memusuhi pesaing-pesaingmu itu ya, orang-orang yang sempat dia hadirkan di antara kalian gitu, wanita lain atau pria lain itu. Dan aku lihat memang sempat dia menghadirkan wanita atau pria lain di hubungan kalian itu di belakang kamu. Jadi sebenarnya kamu nggak tahu mungkin dia sudah jadian, sudah deket, sudah intim ya. Giliran kamu mulai curiga, baru kamu cari tahu ketahuan kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia menghadirkan wanita atau pria lain di belakang kamu.
Oke, aku lihat saat ini nampaknya dia sedang sering mengenang kamu, ya, kepikiran kamu. Terus juga aku lihat mulai flashback, melihat lagi masa lalu dan belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu. Jadi kenapa sih sampai sekarang kok kamu secuek ini, kamu memilih untuk berpisah dengannya, ya? Jadi aku lihat saat ini kayak dia mulai mengenang dan juga membuat kenangan-kenangan yang mungkin apa ya, tidak sempat dia buat dengan kamu selama ini, tidak bisa terrealisasi dengan kamu. Oke, ada coffee cup. Orang ini nampaknya pengen bertemu lagi dengan kamu. Nampaknya orang ini pengen bertemu dengan kamu atau menghubungi kamu, ya, karena di sini aku lihat ada yang ingin dia bicarakan dengan kamu, entah itu tentang apapun ya yang berhubungan dengan kalian berdua. Terus mungkin em, dia ingin menikmati momen-momen apa ya, kedekatan dia lagi dengan kamu, ya, dia pengen membangun persahabatan lagi dengan kamu kayak gitu. Ya, jadi mungkin bisa jadi kemarin ketika kamu dengan dia, hubungan kalian mungkin belum sebagai pasangan, belum sebagai pacar atau tunangan atau apapun, tapi mungkin masih sekedar teman atau teman tapi mesra, hubungan tanpa status, ya seperti itulah ya. Oke, kalau aku lihat saat ini memang dia lagi disibukkan dengan pekerjaan ya. Ada suatu pekerjaan yang dia lakoni itu kayak belum tuntas, belum selesai. Terus juga mungkin dia ini kayak bermalas-malasan atau melakukan banyak penundaan dalam pekerjaannya ya. Aku lihat juga orangnya ternyata boros ya. Terus juga aku lihat nampaknya sekarang dia kayak kehidupannya kayak nggak ada pertumbuhan atau kurang adanya pertumbuhan. Bahkan mungkin dia ngerasa hidup dia kayak justru malah adanya kemunduran dalam hidup dia. Jadi nggak ada kemajuan gitu ya. Orangnya nggak sabaran ya, dan aku lihat di sini kayak kurang dihargai gitu ya. Orang ini kayak kurang dihargai oleh orang-orang sekitarnya, mau itu keluarga atau teman-temannya atau teman sekantornya seperti itu. Kemudian ini aku melihat hubungan kamu dengan dia selama ini itu memang terjebak dalam suatu hubungan yang monoton ya, kurang ada pengembangan koneksi, dan dia merasa banget ya. Terus itu juga aku lihat di sini uh, entah ini memang hubungan kamu dengan dia terjeda ya, atau memang ini sudah berakhir. Yang pasti saat ini kalian tidak dalam situasi untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama gitu ya. Jadi kalian kayak nggak lagi intim, lagi nggak lagi menjalin hubungan atau tidak dekat seperti itu. Karena mungkin aku lihat di sini kalian berdua lagi bener-bener apa ya, fokus dengan karir, dengan keuangan, sehingga kayaknya belum bisa untuk memperjuangkan romansa kalian seperti itu, atau dia belum bisa untuk bekerja keras untuk membuat hubungan kalian langgeng gitu ya. Nah, karena di sini kalian kurang adanya quality time, sehingga ini juga yang menjadi salah satu penyebab putusnya hubungan kalian seperti itu, karena kalian terlalu sibuk atau dia terlalu sibuk dengan pekerjaan, dengan masalah uangnya atau masalah hal lainnya seperti itu. Sehingga mungkin kamu merasa kesal dengan lambatnya pergerakan dia atau koneksi perkembangan di hubungan kalian. Bahkan aku lihat di sini usaha-usaha yang sempat kalian coba lakukan untuk buat hubungan ini berjalan, taunya nggak efektif ya. Jadi kalau aku lihat di sini memang lebih baik kalian itu butuh untuk berpisah aja dulu, kemudian mengevaluasi kembali sebenarnya apa sih yang memang
baik untuk kalian satu sama lain. Arah dan tujuan hidup kalian saat ini tuh sebenarnya apa gitu. Kalau memang masih fokusnya di karir keuangan, ya udah fokusin aja dulu di situ gitu. Ya, karena kalau aku lihat di sini ada ten of wands, berarti memang ada beban pekerjaan yang berat banget dia ini. Entah apa pekerjaannya dia, tapi yang pasti dia ini merasa beban pekerjaan dia ini benar-benar kayak lagi berat banget ya, atau lagi sibuk banget ngurusin pekerjaannya, sehingga dia ini belum bisa untuk memperjuangkan kisah percintaannya. Aku lihat di sini ya, jadi terhambat karena pekerjaan. Terus juga aku melihat saat ini ada perasaan seperti menyerah atau mengalah ya, dan mengakui kekalahan dia. Jadi mungkin selama ini dia tuh terlalu ego, terlalu memandang dirinya hebat, memandang dirinya bisa melakukan segalanya, memandang dirinya di atas kamu gitu ya. Nah, kalau aku lihat sekarang nampaknya dia kayak menyerah bahwa apa yang selama ini kamu sarankan ke dia, apa yang selama ini kamu lakukan untuk dia ternyata ya itu benar gitu loh. Itu yang terbaik untuk dia kayak gitu. Sehingga saat ini aku lihat dia menyerah dengan keegoisannya. Dia mengalah dan dia mengakui kekalahannya. Justru malah aku lihat saat ini dia menjadi sosok seorang yang penakut. Ya, dia menjadi sosok yang lemah. Terus itu kurang adanya keberanian. Menciut lah pokoknya ya. Aku lihat di sini menciut, yang tadinya sok banget tuh, ya yang tadinya egois banget tuh sekarang kayak menciut gitu. Bahkan kayak kurang adanya keyakinan. Terus itu kayak insecure lah ya. Dia kayak insecure, kayak hidupnya kayak kekurangan power. Ya mungkin memang saat ini keadaan karir dan keuangan dia mungkin terperosok gitu loh, jatuh gitu ya, entah dia di PHK atau ya apa ya, pekerjaannya lagi buruk-buruknya kayak gitu ya. Jadi aku lihat di sini dia kayak saat ini kurang adanya power, atau mungkin dia punya ekspektasi pengen apa ya, jadi manajer atau apa di perusahaannya, tapi ternyata tidak diangkat, justru malah mungkin temannya, sehingga dia merasa insecure, kayak dia nggak punya power gitu. Dia seperti tidak punya otoritas atau kendali ya. Aku lihat ya kayaknya dia ini kurang dihormati atau kurang rasa hormat dari orang-orang gitu ya. Dan aku lihat saat ini dia benar-benar menyerah banget dengan situasi, dengan keadaan dia, baik itu di pekerjaan ataupun di hubungan. Aku lihat benar-benar lagi lelah banget nih si dia ya, karena menghadapi hidup dia yang tidak sesuai ekspektasi, yang semrawut ini kayak gitu. Terus itu juga aku melihat memang selama ini ternyata dia selalu berpegang teguh pada sesuatu yang tidak sehat ya. Dia mungkin selama aku melihat di sini mungkin dia terlalu apa? Terlalu keterikatan dengan seseorang, atau punya perilaku buruk, mungkin suka berselingkuh seperti itu ya. Terus itu juga aku lihat memang selama ini kamu sudah terlalu keras ya, sangat berusaha banget untuk mempertahankan hubungan kamu dengan dia. Tapi justru malah semakin kamu pertahankan dia, semakin kamu tersakiti gitu ya di dalam prosesnya, di dalam hubungan kalian ini. Jadi semakin kamu menggenggam dia, kamu yang justru semakin tersakiti. Bahkan ya aku lihat walaupun kamu selalu berusaha mempertahankan hubungan ini, kamu tetap walaupun kalian tersakiti di hubungan ini, tapi herannya kalian itu selalu berupaya banget untuk melindungi, menjaga hubungan kalian tetap ada gitu ya. Jadi sempat tuh kalian kayak keras kepala atau mendenial ya, bahwa semakin dipegang hubungan ini semakin menyakitkan gitu. Tapi ya tetap aja kamu pegang hubungan ini. Padahal orang-orang terdekat kalian pun merasakan bahwa hubungan ini tuh gampang goyah, hubungan ini tuh bermasalah kayak gitu. Ya tidak sehat lah untuk kamu benar-benar meresahkan seperti itu. Oke, kalau aku lihat orang ini tuh sempat menyalahgunakan kekuasaan. Jadi mungkin dia KKN di kantornya ya, KKN, atau mungkin dia menyalahgunakan jabatan ya, atau dia menyalahgunakan keuangan perusahaan gitu ya. Tapi ini lebih kekuasaan sih bisa jadi, tapi keuangan juga, misalkan dia sebagai manajer
atau sebagai direktur, tapi dia ternyata menyelewengkan uang perusahaan kayak gitu. Dengan jaminan ya dia direktur gitu, jadi nggak masalah. Nah kayak gitu ya. Intinya penyalahgunaan, dia pernah menyalahgunakan kekuasaannya. Orang yang suka mengontrol, orang yang sombong, manipulatif, tapi dia juga sebenarnya orang yang kaku ya, orang keras kepala, kurang disiplin, kurang kontrol. Terus dia ini juga aku lihat nampaknya punya masalah dengan ayahnya. Dia ini mungkin sering bertengkar dengan ayahnya, berkonflik dengan ayahnya, atau mungkin dia sudah tidak memiliki ayah ya, mungkin ayahnya sudah meninggal atau bercerai meninggalkan dia dan ibunya seperti itu. Orangnya suka mendominasi, orangnya tirani seperti itu. Kemudian aku melihat di sini ya dia merasakan sekali ya hubungan kalian ini kok sulit banget dijalani. Kamu pun merasakannya ya. Bahkan kalian ini selalu berusaha untuk berjuang tetap akur satu sama lain. Tapi ya tetap aja masalah itu selalu ada gitu. Apalagi ditambah dengan adanya dalam pengambilan keputusan tuh ya banyak ketidakpersetujuan atau ketidakpuasan satu sama lain. Dan aku lihat juga kalian kayak selalu berusaha banget ya ketika kamu masih bersama dia, kamu selalu berusaha banget berjuang untuk tetap terkoneksi, tetap terhubung dengan dia secara lebih dewasa gitu ya. Kamu yang selalu memahami dia, menyetujui hal-hal yang dia mau gitu ya. Dia maunya apa, walaupun di sini kamu tidak suka itu, tapi kamu setujui kayak gitu loh. Ya kamu yang selalu bersikap dewasa di sini. Tapi herannya juga dia ini sama kamu tuh kayak ada perebutan kekuasaan dalam hubungan ini. Jadi kayak nggak ada yang mau ngalah kayak gitu ya. Selalu ingin mendominasi, ingin tampak terlihat hebat di mata pasangannya. Pasangannya harus ngikutin mau pasangan lainnya seperti itu ya. Jadi kayak kalian tuh justru malah berkompetisi di hubungan ini, bukannya saling memahami seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini kalian itu sering berkonflik ya. Oke, kalau aku lihat saat ini ya, dia itu sedang berkontemplasi atau bisa jadi ya, enggak. Maksud aku ya dia saat ini sedang berkontemplasi, terus itu juga dia merasa saat ini kayak sendirian. Entah memang faktanya saat ini dia sudah tidak bersama pasangannya, atau ya dia merasa hampa, merasa sendiri gitu ya. Dan aku lihat saat ini kayak dia introspeksi diri nih, ya mulai meditasi pada diri sendiri, introspeksi diri ya. Kontemplasi ya, terus itu mulai mencari jati diri ya. Sebenarnya dia ini mau jadi apa, mau bagaimana seperti itu. Ya, secara spiritual mulai naik orang ini. Terus itu juga aku melihat saat ini kamu nampaknya memang lagi melajang ya. Bagi kalian yang masih melajang saat ini memang kalian pengen mengisolasi diri dulu aja, pengen untuk sendiri dulu aja gitu ya. Karena mungkin abis putus hubungan dengan dia, itu mungkin menyakitkan juga, membuat kamu patah hati juga. Atau ya pengen tenang ya, karena mungkin masih ada trigger atau trauma dari masa lalu sehingga pengen sendiri aja dulu, pengen healing aja dulu, pengen menyembuhkan patah hati ini dulu gitu ya. Aku lihat di sini. Nanti setelah kalian sudah siap, kalian sudah selesai dengan itu semua, aku lihat juga kalian akan siap untuk memulai awalan baru lagi dalam hidupmu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang lebih tua dari kamu atau usia kalian nggak sama ya. Di sini ada yang lebih tua. Dia sebenarnya orang yang bijaksana. Terus itu juga aku melihat nampaknya di sini dia memang pengen banget terhubung kembali dengan kamu atau bersatu kembali dengan kamu, menghabiskan waktu bersama dengan kamu, karena menurut dia kok kamu dengan dia ternyata selama ini mungkin ada yang sudah kenal bertahun-tahun tapi menikmati momen bersama itu kayak jarang kayak gitu. Punya waktu untuk bersama itu jarang gitu ya. Sehingga aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk ya memperbaiki hubungan seperti itu.
Oke, aku lihat di sini kamu dengan dia ternyata LDR ya. Eh, eh, Kalian itu LDR, terus itu juga dia melihat saat ini nampaknya kamu itu sudah mulai didekati oleh orang-orang baru. Ya, orang-orang baru di sisi kamu itu melihat kamu sekarang menarik ya. Karena mungkin sekarang kamu lebih mandiri, lebih cantik ya. Kamu saat ini mungkin mempercantik atau memperganteng diri gitu ya. Kamu mungkin lebih mandiri, lebih sukses kayak gitu ya, lebih fokus di karir sehingga aura kamu itu kelihatan apa ya, menarik gitu di mata orang-orang, sehingga aku lihat kemungkinan orang-orang baru ya itu mulai berdatangan ke kamu karena tertarik dengan auramu, dengan karakter kamu sekarang kayak gitu. Terus itu juga kalau misalkan di sini saat ini kamu memang sudah ada target atau seseorang yang kamu suka, itu sebaiknya kalian untuk ungkapkan gitu, karena ini akan ada potensi kalian bisa bersama ya. Siapapun dia, orang baru ya, orang baru, kalau misalkan ada orang baru yang kamu suka, ya udah ungkapkan. Itu akan ada potensi kalian bisa berkembang hubungannya. Nah, bagaimana dengan dia? Aku lihat saat ini ada suatu rencana yang memang ingin dia realisasikan terhadap kamu. Bisa jadi mungkin rencana-rencana yang kemarin-kemarin sudah dibuat oleh kalian berdua tapi belum terrealisasi. Bisa jadi rencana-rencana itu. Tapi yang pasti di sini kalian LDR. Sehingga ada keinginan dari dia untuk datang secara fisik ke kamu agar bisa merealisasikan rencana-rencana dia itu secara mudah gitu loh, tanpa hambatan atau rintangan. Kalaupun nantinya ada hambatan rintangan bisa langsung diperjelas kayak gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dia pengen bertemu lagi dengan kamu, terus itu juga ada yang ingin dia ungkapkan juga tentang perasaannya terhadap kamu, karena dia lihat juga sekarang kamu tuh lebih menarik gitu. Jadi dia mungkin pengen mengungkapkan perasaannya ya sama kamu seperti itu. Tapi nampaknya di sini dia harus mengumpulkan dulu energi dia, keberanian dia, apa ya? Dia juga mungkin harus bisa mengelola amarah dia di sini karena orangnya ini aku lihat pemarah nampaknya. Terus juga dia ini orang yang punya jiwa bebas ya, jadi suka-suka hati, kilir-kilir. Terus juga orangnya gampang tergesa-gesa. Tapi enggak, aku lihat juga memang dia orang yang suka berpetualang ya, orang yang sangat percaya diri, tapi sebenarnya dia ini juga orang yang hangat loh ya, orang yang bisa juga sebenarnya mencairkan suasana, orang yang sangat percaya diri, berani ya, berpikiran terbuka. Cuman dia ini orangnya genit ya, flirting juga aku lihat di sini, orangnya genit ya. Terus juga mungkin orangnya suka bepergian, bahkan dalam hubungan tuh suka berpergian, tiba-tiba ngilang aja, tiba-tiba udah nyantol sama yang lain aja seperti itu ya. Aura dia yang memang aura memikat kalau aku lihat di sini ya. Terus itu juga ya, orangnya kalau aku lihat mungkin agak impulsif ya, orangnya agak impulsif, sehingga dia ini orang yang akan cepat bertindak berdasarkan pemikiran dia sendiri, seperti itu. Kemudian aku lihat kemungkinan nantinya dia akan datang itu ketika dia sudah merasa bahwa dia sudah sukses secara materi ya, sudah sukses, sudah mendapatkan kemenangan dalam hidupnya, sudah mulai sudah kembali ya penghargaan dirinya. Aku lihat di sini, karena kalau aku lihat memang mungkin inilah yang membuat dia merasa dia itu punya power. Kalau misalkan dia sudah punya uang, kehidupan stabil, karir bagus, itu baru dia berani untuk bertindak apapun. Jadi kalau aku lihat ini kan kartunya ke-6. Jadi ada ekspektasi pengen datang lagi ke kamu, tapi setelah dia sudah merasa dia itu sukses, berjaya lagi, dihargai ya, hidupnya tenang, tentram, sudah dipuji-puji lagi, sudah diakui ya, sudah memiliki keuntungan seperti itu, sudah mendapatkan penggemar lagi seperti itu, pendukung lagi ya, intinya udah menjadi pusat perhatian lagi. Nah baru dia nanti akan datang. Makanya di sini dia juga butuh waktu untuk meyakinkan diri dia ya. Untuk meyakinkan diri dia adalah dengan dia menjadi sukses. Itu dulu aku lihat di sini ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada
Taurus, dan ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Terus ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 15, 25, 29, 24, 20, 1, 31, 12, 16, 21, 18, 30, 2, 13, 23, 3, 11, 7, 26, 28, 17, 5, 27, 14, 10, 19, 4, 6, dan 22. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada Februari, Maret, November, Juli, September, Agustus, April, Januari, Mei, dan Juni. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio anjing, sio tikus, sio kerbau, sio naga, sio babi, sio kelinci, sio monyet, sio kambing, sio ular, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. WGT ZSNBCLD MQOPUEXJHVKAIR. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam satu kalian semua dan bye-bye.